hukum talqin mayit dan manfaat mentalqin mayit, Kiai. Ketika orang itu datang kemudian talqin dan seterusnya, ini kan juga mayit bisa mengambil manfaat dari itu semua. Bagi yang percaya mayit bisa ngambil manfaat. Iya. Karena ada orang, loh mayit iso njupuk manfaat dari marwong dia sudah jadi batang. Oh gitu ya? Nggih. Ya makanya mati dulu supaya tahu. Kan? Ini galak loh jawabannya loh ya. Seringkali talqin itu pakai bahasa Arab. Sehingga orang itu ndak paham. Nggih. Kayak sing diomongke apa. Oh ini lokalitas lagi. Ampun keder. Ampun keder. Nalikane Ampun dirawi gemeter. ampun keder. Menika minangka makhlukipun Allah Taala. Nek panjenengan dipun tangleti sapa pangeranmu? Jawab kanthi mantepin ati. Soal lebih baiknya, lebih menyentuhnya itu ya tentu pakai bahasa lokal, Jawa, bahasa lokal. dan Nggih. itu tidak ada masalah, Kiai, nggih. Ndak Mboten usah, enten masalah. ndak perlu pakai bahasa Arab kan ndak apa-apa. Udah. Oke, Yang iya, kedua, jadi, Kiai, iya, yang iya. kedua Iya. dari Mas Saiful Ikrom. Kayak kemarin tanya nggih niki nggih. Iya, iya. Wah niki Lu anu kritis berarti ini. penonton setia. Penonton setia gitu. Setia band. Saiful Ikrom, Mas Saiful Ikrom bertanya hukum talqin mayit dan manfaat mentalqin mayit, Kiai. Itu sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab yang saya bawa ini. Saya kan sebenarnya mempersiapkan ya. Nggih, mempersiapkan diri. Iya, ya karena saya tidak asal gitu. Nggih, ada referensi. Iya, katanya kan pertanyaannya adalah dalil kan gitu. Nggih. Kalau dalil berarti ya hubungannya dengan kitab ini. Harus. Di sini ada ada bab yang menjelaskan tentang talqin secara khusus. Talqin. Ya. Dan kalau kita berbicara hadis kan ada lakinu mautakum bila ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan adalah seringkali ini menjadi diskusi yang panjang. Lakinu mautakum bila ilaha illallah ini Ya. qoblal maut Am ba'dal maut. Monggo dijelaskan nggih biar Bukan Saiful qoblal dukhul ba'da dukhul, tapi qoblal maut ba'dal maut. bisa boleh jadi ba'da dukhulil kubur. Oh qabla itu dukhulil dia maksud saya. Jangan terus kemudian mempunyai pikiran yang macam-macam Ya, ya. ya. Jadi itu kan, itu menjadi diskusi. Yang pertama begini, artinya bahwa lakinu mautakum itu, ya kan, ini oleh bagi kita itu kan diartikan bahwa ya pokoknya talqin itu menuntun bacaan la ilaha illallah. Lakinu mautakum berarti umum. Qoblal maut, Qoblal maut am ba'dal maut. ba'dal maut. Lah, kalau praktek talqin yang sekarang ini kemudian dilakukan oleh warga kita, itu sebenarnya kan juga sudah diajarkan pada masa Rasul. Meskipun sekali lagi bahwa status hadisnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis dhaif. Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan fadailul amal. Sebenarnya fungsi daripada talqin itu tidak hanya kepada si mayit, Kiai. Tidak Tapi yang hanya takziah bermanfaat itu, kepada mayit. yang takziah itu kan diingatkan. Ini sebagai bagian dari al-wa'dhu. Eling, nanti kamu itu juga akan mengalami hal yang sama. Ketika di alam kubur kamu akan ditanya dan seterusnya. Ya kalau hadis lain itu kan, ketika orang itu datang kemudian talqin dan seterusnya, ini kan juga mayit bisa mengambil manfaat dari itu semua. Ya. Gitu. Ini mohon maaf. Bagi yang percaya mayit bisa ngambil manfaat. Iya. Karena ada orang yang sudah tidak percaya, loh mayit iso njupuk manfaat dari marwong dia sudah jadi batang. Oh gitu ya. Nggih. Ya makanya mati dulu supaya tahu. Kan? Ini galak loh jawabannya loh ya. Ya. Sampeyan rungokke tenanan nih Iya, pemirsa. mati dulu saja. Nanti akan tahu Anda akan mendapat manfaat apa enggak. Kalau- Atau Kiai, ketika ada keluarganya yang mati, diemin aja. Atau Diemin aja. paido sisan. Oh iya, Tak paido usah sisan. didong apa paido sisan. Nah, Iya, supatane sisan. Mlebu neraka. Ahlun nar kira-kira keluarganya kayak apa? kalau marah berarti Berarti orep berarti. jadi bahasa talqin kalau di sini ya mungkin akan saya kutip sedikit Kiai ya karena ini monggo, karena ini penting. Sayangnya saya nggak membawa nggak membawa kacamata. Coba kalau bawa kacamata Ini Ki, nampaknya bisa punya saya nih. oh gitu ya? Ya. Wah saya nggak enak jadi Nah. malu saya. Jadi ini ada bahasa talqin ya. Sebelum kita mendapat jawaban dari Yai Hasan, perlu kita fahami bahwa yang dimaksud dengan talqin lugawian adalah menuntun atau mulang. Nih, Oke. bacakan. Kaifa ara'ul ulama fit talqin.
talqinul mayyiti ghairi tifli wa nahwihi sunnatun. Sunnatun ba'da dafni. Li khabaris sahihain. Bahkan dasarnya adalah hadis Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. An Anasin annal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu annahu yasma' Qur'ani alihim. Gitu. Fa idza sarafu atahu ila akhirih. Ini artinya bahwa ada dasarnya. Dalilnya sahih. Dan kita tahu para ulama bagaimana penghargaannya terhadap kitab Sahih Bukhari. As-Sahhul Kutub ba'dal Quran. Coba. Sahih. Oke, Mas Ikram, Saiful Ikram, apakah sudah puas? Kalau jenengan belum puas, mohon maaf, kita bukan alat pemuas. Ini kan malah di sini begini. Ini ya, mohon maaf ini saya tambahkan. Faida akhir at-talqina ila ma ba'dal ihalati kana aqrabu ila halati su'ali wa li anna sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Jelas bahwa itu diajarkan. Istaghfiru li mautakum. Coba mintakan ampunan kepada mayit ini. Karena apa? Ini nih sedang ditanya. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Sahih. Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Coba. Sedikit. Sedikit. Tanya ini dari pribadi host ini Kiai. Oh gitu Kiai. Lebih baiknya talqin itu kan begini. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa manfaat talqin itu tidak hanya dirasa untuk si mayit saja, bahkan dia bisa menjadi pengeling tambihun untuk orang-orang yang masih hidup. Cuma seringkali talqin itu pakai bahasa Arab, sehingga orang itu ndak paham. Kayak yang diomong ke opo. Oh, ini lokalitas lagi. Lokal lebih lokal lagi. Ya. Saya katakan begitu. Sebab kalau di daerah saya yang namanya talqin itu ada terjemahannya. Ada terjemahan. Ada terjemahannya. Nalikane sampean sampun sumari tenggene kuburan menika mangke dipun rawuhi malaikat kekalih tunggal malaikat mungkar kalih malaikat nakir. Ampun napa? Ampun keder. Nalikane dirawuhi ampun keder. Menika minangka makhlukipun Allah taala. Nek panjenengan dipun tangleti sapa pangeranmu? Jawab kanthi mantepin ati. Lho ngoten kok. Jadi memang setiap kalau nggak pengen ditanyakan mudah sebenarnya. Wasiat itu kan kayak bahasanya Kientus itu kan. Iya. Wasiat Gusdur, nanti nganggo godhong takoni lontong kasih dadi takoni kan. Ada cerita lagi Abu Nawas itu pripun iki. Abu Nawas sebelum wafat minta diulesi dengan ules yang lawas itu yang lama. Ketika ditanya sama, "Loh aku wis mayit suwi kok mbok takoni maneh iki piye?" Lah itu loh. Iya. Artinya bahwa ndak soal lebih baiknya, lebih menyentuhnya itu ya tentu pakai bahasa lokal, bahasa lokal. Dan itu tidak ada masalah Kiai nggih. Ndak perlu pakai bahasa Arab kan ndak apa-apa. Enggak. Maksudnya supaya tujuan daripada talqin ini bukan hanya menyentuh kepada yang wafat, tetapi juga menyentuh kepada yang hadir saat itu juga. Pada yang hadir, pada yang takziah itu. Ngoten nggih, Mas Saiful Ikram. Kemudian pertanyaan, saya masih penasaran dengan ini Kiai. Dari tadi itu tak lihat ini apa tuh ini sebenarnya. Nggih. Ini untuk mengalihkan fokus penonton. Saya agak terganggu ini serius. Ini apa tuh ini makhluk apa gitu kan kok ya? Ini palsu nih. Nggak, artinya begini, kalau kemarin propertinya kan tempe. Masya Allah, aku sekarang kurang cerdas. Kurang cerdas kalah cerdas. Wah ini gimana ini penurunan. Kalau kemarin propertinya itu tempe goreng. Lah sekarang ganti ini. Sekarang ini. Masya Allah. Lanjut. Monggo. Pertanyaannya yang kedua dari batik Minu apa ini? Nah, batik Minu Baba. Hah? Muna. Hukum ijazah melalui YouTube sudah tadi. Sama-sama sah.